A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol fi mujibil gusli, di dalam menerangkan yang mewajibkan mandi wajib. Jadi kalau tidak terjadi hal-hal ini nanti, maka mandi itu tidak wajib. Jadi jangan sampai nanti jadi alasan, apa Pak kalau tidak sholat belum mandi yuk. Nah, kalau tidak terjadi ini berarti mandinya tidak wajib, ya. Wal guslu, dan adapun yang disebut mandi lugotan dalam tata bahasanya itu sailanul ma'i, mengalirkan air ala syai'in, atas segala sesuatu, mutlakon dengan mutlak. Yang disebut guslun, mandi atau membasuh, itu adalah mengalirkan air ke apapun itu secara tata bahasanya. Sekarang secara syariatnya, secara hukum fikihnya, wasar'an, dan ada itu dalam syariatnya, sailanuhu, adapun mengalirkannya air ala jami'il badani, atas seluruh tubuh, diniyatin, dengan niat maksusotin, yang khusus. Yang disebut mandi di dalam fikih, di dalam syariat, adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh kita dengan niat dan maksud tertentu. Itu disebut mandi. Kalau mandinya karena mandi junub, karena terjadi ini nanti, ya niatnya mandi untuk menghilangkan hadas besar atau hadas junub. Itu caranya. Kalau haid, kalau perempuan, ya sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas haid. Nah, itu seperti itu caranya nanti besok ya. Ini yang mewajibkan dulu. Kita itu wajib mandi kalau terjadi ini. Kalau enggak itu berarti tidak wajib mandi. Bau Pak, lain urusannya. Nah, artinya enggak dosa gitu loh, gitu ya. Namanya wajib itu harus dilakukan. Nah, itu disebut hukum wajib. Nah, itu ya. Kalau tidak dilakukan dosa. Nah, itu disebut hukum wajib atau harus, gitu ya, itu. Waladhi, adapun perkara yujibu, yang mewajibkan apa alladhi atau perkara tadi, al-ghusla, kepada mandi, itu sittatu asya'a, ada 6. Yang mewajibkan mandi itu cuman ada 6 ini. Selain 6 ini tidak wajib mandi. Salah satu, adapun yang 3, minha, dari 6 ini, itu tastariku, sama-sama, fiha, di dalam 3 ini, siapa ar-rijalu, laki-laki, wan nisa'u, dan juga perempuan. Yang 3 ini kalau terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, maka tetap sama-sama wajib mandi, itu ya. Jangan apa, oh yang wajib mandi kan kamu, aku ndak, bukan begitu. Waya, adapun 3 yang wajib baik untuk laki-laki maupun perempuannya. Ini mohon maaf sebelum terus ya, ini agak mungkin dalam bahasanya itu agak saru, agak apa ya bahasanya ya, bahasa sini apa namanya Pak? Mencarut. Nah, tapi ini mohon maaf hukum, kalau tidak pas bahas ini ya enggak ya. Nah, yang pertama itu iltiqaul khitana, ini bertemunya 2 alat kelamin, laki-laki maupun perempuan. Tuh. Wa yu'abiru, dan diibaratkan an hadal tiqai, dari inilah pertemuan, bi'ilaji hayyin, dengan memasukkannya orang yang hidup, wadihin, yang jelas, goyaba, yang ngebleskan. Goyaba itu memasukkan. Khasyafatu dakari, kepada khasyafahnya laki-laki, minhu, dari laki-laki yang hidup,
au qadroha atau kira-kiranya khasafa ming maktu'iha dari tempat terputusnya atau sunatnya itu loh. Khasafa fi farjin di dalam farjinya perempuan. Artinya yang disebut iltiqaul khitayana ini itu yaitu bertemunya dua alat kelamin. Sebatas itu yang ketika sunat dipotong Pak Lupi itu kulitnya. Ya. Nah, itu asal batas itu sudah masuk. Batas itu sudah masuk ya. Bahasa kami yo helm lah yo helm ya. Nah, mudahnya helm. Helmnya Pak Tamrin ya. Nanti kalau sampai rumah dicari sendiri-sendiri mana sih yang disebut helm, cari sendiri ya. Nah, itu. Jangan dipoto pula, di-share di grup jangan. Untuk sendiri-sendiri, ditengok sendiri. Nah, tadi mana sih katanya batas helm? Pak Guru Tamrin jangan buat gara-gara ya. Nah, jadi asal helm sudah masuk, walaupun sebentar ya, itu tetap sudah wajib mandi gitu. Berarti nggak harus keluar mani Pak, tidak harus. Asal hukum yang ini, asal sudah masuk helm itu pokok nggak nampak Pak Guru ya. Nah itu, saya tidak pernah melihat ya Pak. Yo dikira-kira dewek lah, ya, dikira-kira dewek. Kalau mu'alif rahimahullah, apalagi lewat gitu loh. Wong batas helm wae sudah wajib mandi kan itu. Batasnya itu. Ya kan kita enggak tahu. Kakek alasan pula Pak baru sebentar kok umpama. Baru masuk lah itu entah macam mana lah enggak mau masuk lagi umpama ya kan. Tetap wajib mandi. Gitu Pak Sekdes ya. Jangan sampai wah belum masuk semua enggak urusan. Pokok batasnya helm Pak Topik ya. Kalau Pak Topik aman, gak ada itu gini. Nah itu batas itu ya. Ya kan nggak tahu masalahnya. Nah tiba-tiba baru helm masuk anaknya nangis umpama kan nggak tahu. Tiba-tiba ditendang sama bininya ya kan. Pakai dulu anak nangis lah umpama kan tetap wajib mandi. Ya nanti diulang lagi ya itu. Tapi asal batas itu sudah masuk maka sudah wajib mandi baik laki-laki maupun perempuannya ya. Deal itu ya. Para helmnya nanti diteliti sendiri-sendiri. Tah kotel naida, nah cuwil naida, nah mulus naida tidak tahu, kok cari dewek-dewek. Batasnya itu. Jadi asal itu sudah masuk maka walaupun sebentar sudah wajib mandi. Beda dengan Pak Guru Tamrin ya kan, wah tanggung. Terlanjur sudah wajib mandi ya kan itu. Mentokan sekalian kata Pak Tamrin, itu urusan Pak Tamrin lah ya kan itu. Wa yasiru dan menjadi siapa al-adamiyu anak Adam al-muwaliji yang dimasuki fihi di dalam ma, jadi itu junuban menjadi hukumnya junub. Biilajima sebab memasukkannya sesuatu dukiro yang sudah diterangkan tadi. Sebab sesuatu yang sudah diterangkan tadi, helm tadi. Amal mayyitu. Nah nih ya. Adapun orang yang mati, mayit, umpama kok digituin. Ya. Ada mayit digituin. Fala yu'adu, ande kan tulisannya ada kan berarti hukumnya ada. Ya, hukumnya ada ini. Andai kan ada mayit, entah laki-laki, entah perempuan, ya kan? Kok digituin, sudah dimandiin ini, falayu adu maka tidak perlu mengulangi, goslahu falayu adu maka tidak perlu diulangi apa mandinya, mayit, goslahu kepada memandikan mayit, biilajin sebab memasukkan fihi di dalam alat kelaminnya mayit. Nah ini dalilnya ya, bahwa andai kan sudah dimandiin, sudah diwuduin, itu mayit tidak punya hukum batal lagi, tidak punya hukum junub lagi. Nah, karena yang meroh yang hidup, ya, yang meroh itu yang hidup. Mau kok sudah mati kok digituin? Kalau yang hidup wajib mandi, yang mayitnya tidak wajib lagi
dimandiin. Apa ada terjadi begitu Pak? Loh, hukumnya lo ada. Berarti dulu pernah terjadi seperti itu, ya. Nah, andai kan dia sudah wudhu tersentuh yang bukan muhrimnya, tetap tidak wajib lagi diwuduin. Sedangkan mandi tidak wajib lagi dimandiin, apalagi cuman wudhu. Nah, ini yang dulu orang sibuk nyala-nyalain saya, ini dalilnya, ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Terus yang besok nyala-nyalain sudah asaran sholat mayit, besok ada dalilnya, ya, bahwa tidak haram mensolati mayit sesudah sholat asar. Nah, ini dalilnya yang tersentuh mayit, mayitnya tidak batal lagi, bahkan digituin wae tidak wajib lagi dimandiin. Jadi saya mohonlah, hukum tuh kalau kita tidak tahu jangan komentar. Hukum tuh harus ada dasarnya, jangan membuat fitnah dalam agama, khususnya tentang masalah hukum. Makanya diancam Nabi itu. Kalau kita kok tidak tahu hukum itu kok berkomentar, itu sama dengan kita pesan tiket, satu tiket ke pintu neraka. Ya, pokok khusus hukum kita jangan main-main. Khusus agama ini sudah percayalah kita sama orang-orang yang alim-alim, ya. Yang nggak jelas alimnya nggak usah kita percaya, dan juga nggak usah sok-sokan sok berfatwa atau berhukum. Ini terakhir ini saya sampaikan ini supaya di masyarakat nggak timbul hiru, nggak timbul fitnah, ya. Itu tanya Pak Mukhlis ada, Pak Guru Tamrin ada, Pak Dai ada, tanya yang berkompeten di bidang itu. Nah, akhirnya tersesat hukumnya, ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, jadi deal itu, ya. Jadi penyebab orang itu wajib mandi yang pertama untuk laki-laki maupun perempuan apabila helm sudah masuk. Nah, istrinya dewek maupun istrinya orang lain, nak punyanya dewek atau punya orang lain, nah itu tetap sama-sama wajib mandi. Bahkan andaikan kok mayit yang digituin, yang hidup tadi wajib mandi, mayitnya tidak wajib mandi. Itu kalau selain manusia, ini mohon maaf tuh di kitab lainnya, ya. Yang manusianya wajib mandi, yang hewannya wajib dibunuh dan dagingnya haram. Ya. Walaupun sampai helm tadi. Ya, ini diingat-ingat, ini biasanya Pak Kadus, Pak RT, Pak Sekdes. Kalau kita nengok ada hewan digituin sama manusia, maka daging daripada hewan tadi menjadi haram, dan hewannya tadi wajib disembelih atau dibunuh dan dagingnya haram. Ini tadi kan bahas manusia sama manusia. Nah, ini andaikan ada kelainan apa namanya, kelainan pikiran, ya. Jadi kalau kita nengok begitu, besok kok ada manusia kok gituin hewan, maka hewannya harus cepat kita tandoi. Hewannya cepat kita sembelih dan dagingnya haram dimakan. Nah, itu begitu, ya. Nah, kalau udah nengok ya macam mana lagi. Nah, itu, ya, itu. Kalau kepada mayit, mayitnya tidak wajib lagi dimandiin. Andaikan sudah diwuduin, tidak wajib lagi diwuduin. Ini dalilnya dan dasarnya. Amal khungsa, adapun orang yang wandu. Wandu itu bagaimana sih? Alat kelaminnya tuh double. Al-miskilu yang susah dibedakan alat kelaminnya. Ada Pak? Ya ada. Fala ghusala, maka tidak ada kewajiban mandi alaihi kepada miskil tadi bi'ilaji khasafatihi, sebab memasukkannya khasafahnya. Wa ala bi'ilaji fi kubuli wa la bi'ilaji, dan juga tidak wajib mandi sebab memasukkan fi kubulihi, di dalam kubulnya. Nah, terus umpama tanya, Pak, kalau orang memasukkan kok bagian belakang, tidak wajib mandi bagian belakang, karena itu larangan syariat, dosanya double. Nah, ya ndak ya. Ya kebangetan lah, ya, aneh. Pokoknya jangan, ya. Islam tuh sudah memberi keluasan, sudah Allah sediakan
Yang untuk itu bagian depan Pak Kadus, bagian belakang jangan, haram. Ya, entahlah itu tanya Pak Guru Tamrin kok masalah ngeyel we kelam ini itu ya kan. Biasanya makan itu walaupun gelap ya sampailah ke mulut ya kan. Nah, itu artinya ya sengaja nak nyari bedo katanya. Itu dosa itu termasuk di apa ya, wajib dikhat itu, wajib dipecut bahasa kalau di Arab, kalau di negara Islam ya. Itu terserah bagaimana cara modelnya atau apa gayanya terserah, yang penting yang bagian depan, jangan yang bagian belakang. Nah ini umpomo ada orang yang muskil tadi, muskil tuh ada yang alat kelaminnya tuh dua, dia punya alat kelamin perempuan, punya alat kelamin laki-laki di satu orang, maka andaikan dia memasukkan punya alat kelamin laki-lakinya ke alatnya sendiri yang perempuan, itu tidak wajib mandi. Itu intinya begitu. Ada Pak orang yang model begitu? Ada. Nah, itu intinya yang pertama, seseorang itu wajib mandi apabila alat kelaminnya masuk ke alat kelamin perempuan, batasnya helm. Sebentar ataupun lama, itu tetap wajib mandi, asal batas helm tadi sudah masuk. Terserah apalah kalian istilahkan itu. Kalau enaknya kata saya helm gitu ya. Dulu guru-guru nerangkan ya begitu. Khasyafah itu apa Pak? Ya helm ya gitu ya. Cari sendiri nanti. Jangan ditengok orang. Kaget Pak Guru Tamrin delok-delokan pula sama Pak Firman. Ini loh helmku begini, kamu macam tidak boleh. Jangan ya dosa. Itu yang pertama. Wa minal muswariki, dan itu termasuk bagian baik hukumnya untuk laki-laki dan perempuan. Ingzalul mani, yang termasuk wajib mandi, yaitu keluarnya mani. Ay khurujul mani, artinya keluarnya mani. Min syahsin, dari seseorang, bi ghairi ilajin, bukan sebab memasukkannya. Wa ingkolla, walaupun cuman sedikit, apa almani yumani. Kakot rotin contohnya cuman setetes. Nah, walaupun sedikit. Walau kanat, walaupun ada apa mani itu ala launi dami, atas warna darah. Laki-laki ataupun perempuan, kalau kok dia keluar mani, maka wajib mandi. Mimpi Pak, termasuklah mimpi. Saya nggak ngapa-ngapa ya Pak, cuman tiba-tiba rasanya gimana gitu. Nah itu tetap wajib mandi Pak Guru ya. Jangan wanda aku nggak ngapo-ngapo. Bedanya mani dengan dak apa-apa. Kalau dalam kitab apa itu nanti pokok rasanya beda. Perkara beda rasanya bagaimana keluarnya mani itu nanti rasakan sendiri-sendiri. Antara mani dan tidak itu andaikan keluar tuh rasanya beda. Nah itu ya. Nah, nanti dirasakan sendiri-sendiri mau mani itu keluar macam mana rasanya. Nah, itu seperti itulah. Jadi walaupun sedikit maupun banyak, walaupun sudah kering cuman setetes atau sampai yang keluar itu cuman darah karena kakean metu tetap wajib mandi. Nah, itu begitu. Rasanya rasakan sendiri nanti Pak Guru ya. Nah, perempuan ada keluar mani, ya justru ini yang dibahas laki-laki maupun perempuan. Itu ya. Perkara perempuan tuh saya belum meneliti Pak ya. Tidak begitu paham, nanti tanya sama perempuan-perempuan itu bagaimana keluar mani itu ya. Qolal mu'alif rahim, istrinya sendiri maksudnya Pak. Waktu di jalan tanya Ripita pula, jangan mau Rip, aneh-aneh keprok kalau Pak Guru Tamrin tanya begitu ya. Walaupun ada apa al-khariju, sesuatu yang keluar itu bijimain, sebab berjima, au ghairihi, atau selainnya dengan berjima. Fiyakodotin, baik dalam keadaan terjaga, au naumin, atau dalam keadaan tidur. Bisa huatin, baik dengan sahwat, ingin dikeluarkan nian, au ghairoha, atau bukan dengan sahwat. Sahwat atau enggak, pokoknya keluar mani itu menyebabkan wajib mandi, tapi tidak membatalkan wudhu loh ya. Kemarin sudah loh ya. Mani itu menyebabkan wajib mandi, bukan menyebabkan wajib wudhu. Nah, makanya wudhunya tidak batal. Nak terima ya begitu hukumnya, nggak terima ya terserah.
ya itu. Nah ngatakan ustadznya sesat ya terserah, enggak ya terserah, pokok tulisannya begitu. Kalau keluar mani tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi, status hadasnya menjadi naik gitu loh ya. Nah, kadar hadasnya menjadi naik itu begitu. Sudah itu baik syahwat ataupun enggak syahwat. Masa Pak enggak syahwat kok keluar mani? Ada ya, ada. Umpama ingat masih Pak Guru ketika kecil-kecil dulu baru nak balik-balik itu kan pada pelocok-pelocokan sama kawan-kawannya tuh kan enggak pengen, cuman dipaksa sama kawan, kan gitu keluar ya kan. Itu contoh kan enggak ingin. Nah itu begitu. Nah contoh lagi umpama yang tadi itu nak dipaksa ataupun enggak. Kalau yang nomor satu tadi ya masuknya khasafah atau helm tadi nak paksaan ataupun enggak tetap wajib mandi. Pakai alasan pula Pak Guru Tamrin ya kan, wah aku nggak sengaja kok Pak, sengaja nggak sengaja pokok helm masuk wajib mandi gitu ya. Gara-gara nggak sengaja aku dipaksa istriku nggak urus, pokok khasafah atau apa namanya helmnya masuk wajib mandi. Yang kedua mani ini tadi, terpaksa atau tidak, seneng atau tidak, pengen atau tidak, laki-laki atau perempuan kok keluar mani maka wajib mandi. Aduh Pak yang dipaksa, aduh. Contohnya macam mana, cari sendiri. Mingtori kotin dari jalan al-muqtadi yang umum au ghairihi atau yang tidak umum. Nah ya, umum nggak umum keluar mani wajib mandi. Contohnya di sini ka'aning kasaro. Contohnya seperti jika pecah apa solbuhu wadah maninya seseorang. Nah, fakhoroja maka lalu keluar apa maniuhu maninya orang tersebut. Nah, umpama nih nggak sengaja kecepit wadah maninya Pak Tamrin, celtos keluar maninya, maka tetap wajib mandi walaupun kecepit tadi ya. Nggak urus tadi sedikit ataupun banyak ya, nah, sedikit atau banyak, kepaksa atau tidak, nah itu tetap wajib mandi. Yang pertama dan yang kedua tadi. Iya sama, pokok dari manapun pokok maninya keluar wajib mandi. Nah itu kenapa nanti di sini wiladah itu atau bayi yang keluar itu, bayi keluar nanti kalau di bab ini itu khusus untuk perempuan wajib mandi karena bayi itu dianggap oleh para ulama itu mani asalnya punya Pak Tamrin ya kan, modalnya ditransfer ke istrinya, ke tempat istrinya diolah jadi bayi keluar, tetap hukumnya mani, maka melahirkan tetap wajib mandi itu nanti ya. Sekedar berubah wae bentuknya kan itu. Wa minal mustariki dan itu termasuk yang wajib mandi baik untuk laki-laki maupun perempuan itu al mautu mati. Laki-laki ataupun perempuan kok mati maka wajib dimandiin. Bukan mayatnya wajib mandi ya, dimandiin. Kakek disuruh pula mayatnya mandi sendiri jangan. Pak Imam takut nanti. Pak Imam mayatnya tidak begitu takut, ya kan? Ayo Pak Imam mandiin, takut. Nah kan itu. Nah ini pokoknya orang kok mati wajib dimandiin. Kalau laki-laki ya wajib yang mandikan laki-laki, kalau perempuan ya wajib yang mandikan perempuan. Pak saya anaknya anak laki-laki tidak boleh ikut memandikan ibunya, anak perempuan tidak boleh ikut memandikan bapaknya kecuali istri atau suaminya. Itu diingat-ingat hukumnya. Terima ya begitu, enggak ya begitu. Ngeyel, saya ini anak laki-lakinya kok enggak boleh ikut mandikan ibu saya. Terserah kalau ngeyel. Yang penting sudah disampaikan ya. Kalau laki-laki yang wajib mandiin ya laki-laki, kecuali istrinya boleh ikut. Kalau perempuan yang wajib mandikan ya perempuan, kecuali suaminya boleh ikut. Nah itu begitu hukumnya. Andaikan Pak ini ada laki-laki, di situ istrinya nggak ada, yang ada perempuan semua, maka
wajibnya tidak dimandiin tapi ditayamumin. Sama juga sebaliknya, andaikan ada perempuan yang meninggal, perempuan tidak ada sama sekali yang bisa atau mau memandikan, suaminya tidak ada, maka mayit perempuan tersebut tidak wajib dimandiin, wajibnya ditayamumin sebagai gantinya mandi. Itu caranya begitu. Sudah deal itu ya. Untuk laki-laki dan perempuan itu wajib mandi ketika terjadi tiga ini. Yang pertama, bertemunya dua alat kelamin tadi, batasnya helm tadi, nanti cari sendiri, laki-laki atau perempuan wajib mandi. Yang kedua, keluar mani, sengaja atau tidak sengaja, seneng atau enggak seneng, tidur ataupun terjaga, keluarnya di tempat maksudnya di umum yang untuk jalan keluarnya atau tidak, tetap wajib mandi. Yang ketiga, mati, laki-laki perempuan terjadi kematian, maka dia wajib mandi, dimandiin ya, gitu maksudnya. Illa fisyahidi, kecuali orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid tidak perlu dimandiin, malah haram dimandiin ya. Syahid di sini adalah syahid dunia akhirat. Memang yang petugas perang nian macam TNI, Pak Polisi itu ya, itu yang namanya syahid dunia akhirat yang dihukum ini. Jangan kok yang syahid akhirat. Contoh syahid akhirat apa? Syahid akhirat contoh orang melahirkan meninggal. Itu kan hukumnya syahid akhirat. Dia mendapatkan pahala syahid. Tapi prosesnya seperti orang biasa, ya dimandiin, dikafanin dan lain sebagainya. Itu caranya ya. Mengwayal pula, lu ini meninggal dalam keadaan melahirkan, ini syahid. Oh, saking gebleke ya. Itu namanya syahid akhirat, tetap wajib dimandiin, dikafanin dan disolatin, dikuburin gitu. Yang enggak wajib dimandiin itu adalah syahid dunia akhirat, yang perang-perang dulu gitu ya. Itu wa salah satu, dan ada pun yang tiga ini tahtasu khusus biar dengan tiga, siapa nisa'u, para perempuan. Wa ya, ada pun yang tiga khusus untuk perempuan, tidak akan terjadi untuk laki-laki ini ya, khusus perempuan. Yang pertama itu al-khaidu, haid. Yang disebut haid itu adamu, darah, al-khariju, yang keluar, minam ro'atin, dari perempuan, balagot, yang sudah sampai siapa perempuan tadi, tis'asinina, kepada umur 9 tahun. Haid itu paling cepat perempuan itu 9 tahun. Kalau ada kasus Pak Kadus sebelum 9 tahun kok keluar darah, suruh periksakan ke dokter. Entah tertumbuh apa di situ ya kan? Itu enggak tahu, diperiksakan. Kalau kurang 9 tahun kok katanya haid. Itu namanya darah istihadah atau entah terkena apa. Yang pertama haid tadi. Yang kedua wa nifasu, dan nifas. Bahwa adapun yang disebut nifas itu ada mudarah al-khariji, yang keluar akibal wiladati, mengiring-iringi daripada melahirkan. Fa'inahu, maka sesungguhnya darah nifas itu mujibun, mewajibkan, lil ghusli, kepada mandi, qot'an, dengan pasti. Jadi sesudah melahirkan itu nanti keluar darah nifas namanya. Paling sedikit-sedikitnya 1 tetes, paling lama-lamanya 60 hari, umumnya 40 hari. Itu nanti keterangannya di belakang ada. Yang terakhir khusus untuk perempuan yang mewajibkan mandi, wal wiladatu, dan beranak, al maskhubatu, yang bercampur bil balali, dengan basah-basah, itu pun mujibatun, mewajibkan, lil ghusli, dengan kepada mandi, qot'an, dengan pasti. Pak, keguguran macam mana? Sama, tetap mewajibkan mandi keguguran ya gitu. Wal mujarrodatu, dan sepi, anil balali, dari basah-basah, itu pun mujibatun, mewajibkan, lil ghusli, kepada mandi, fil asohi, di dalam kaul yang paling soheh. Jadi kalau tidak terjadi salah satu 6 ini tadi, maka tidak wajib mandi. Jangan jadi alasan nggak mau mandi, nggak mau sholat gara-gara tidak mau mandi. Nah, itulah yang mewajibkan daripada mandi. Bertemunya 2 alat kelamin, batas helm, keluar mani, terus mati, terus haid, nifas, dan wiladah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.